Ini tipe medium mereka untuk informasi harga sekitar di 1,2 M untuk rumah ini. Halo teman Aza sekalian, ketemu lagi dengan kita di Teman Aza, channel referensi Anda untuk cari rumah di area Malang dan sekitarnya. Oke, kemarin kita sudah sampai di sini, kita sudah sampai di yang namanya Inspirapark. Kata mereka sih kawasan hunian terakhir di Malang, karena memang kalau dilihat dari Google Earth itu ya, ini itu ada ruang kosong kecil di Malang yang mereka manfaatkan untuk menjadi hunian Inspirapark. Jadi tempat jenengan cari inspirasi di tengah hiruk pikuk Malang yang sekarang kian ramai dan panas, itu katanya. Oke. Kalau kemarin kita review di rumah yang tipe deluxe-nya mereka, Dominica, sekarang kita ada di tipe mediumnya mereka, di tipe Paxton. Ya, oke. Tipe Paxton terdiri dari 2 lantai dengan luas tanah sama. Bagaimana dalamnya kita nanti lihat. Tapi sebelumnya kita lihat dari depan. Nah, ini kalau dari 3, secara pribadi saya lebih paling seneng yang ini. Kalaupun nanti aku beli, tak pilih yang Paxton aja. Karena apa? Kita lihat di sini. Di depan carport tetap sama, sesuai konsep awal, cukup untuk 2 mobil. Untuk kalian pasangan karir yang sama-sama punya profesi yang cukup mapan, punya mobil masing-masing untuk operasional, sini hunian yang cocok. Di depan sudah kita dihadapkan dengan batu alam. Ini batu alam asli yang dipola sedemikian rupa, sehingga menjadi aksen depannya dari rumah ini. Kita samping ini. Ini yang lagi tren ya. Jadi untuk rumah-rumah sekarang itu kebanyakan adalah masuk itu nggak langsung ruang tamu, tapi kita dihadapkan di void. Jadi kita lihat masuk. Jadi ini void. Jadi ini nanti tembus ke atas. Jadi misalkan tinggal pilih saja, misalkan ini jadi ruang terbuka untuk sirkulasi udara, di atas bisa tetap bebas. Jadi biar air hujan masuk. Tapi kalau teman-teman kepingin ini jadi ruang yang lebih ramah untuk apa istilahnya beraktivitas di sini, di atas bisa tetap dikasih semacam kanopi, tapi usahakan tetap bisa cahaya masuk, karena ini sumber cahaya dari masing-masing lantai dan sumber udara juga. Nah, ini sudah dikasih roster, jadi sedikit tertutup, berkurang sekitar 80%-an. Tapi sisi luar tetap kelihatan, tapi privasinya masih dapat. Ini pilihan dari developer di sini itu digunakan sebagai taman. Tapi kalau aku pribadi, enaknya sini kasih kursi beton untuk nyantai. Kalau teman-teman perokok dan nggak mau mengasepi dalam rumah, ini tempat untuk area smoking. Oke, itu. Kita langsung masuk ke dalam. Oke, siap. Ini untuk interiornya belum sepenuhnya terisi untuk rumah ini.
kita langsung lihat. Jadi ini kalau dari penataan ruangan, rumah ini kompak ya. Jadi untuk lantai di bawah ini nanti dioptimalkan untuk ruang tamu sekaligus living room, ruang makan, dapur, gitu. Jadi ini mungkin jadi pilihan teman-teman untuk rumahnya terlihat mewah dengan budget yang lebih pastinya ya. Ini jenengan bisa pakai gunakan cermin bronze. Ini walaupun sama-sama cerminnya, selisihnya lumayan dengan yang cermin biasa, tapi kelihatan mewah gitu. Untuk di sisi sini ini pastinya nanti akan difungsikan sebagai backdrop TV. Jadi ini kalau nanti kita review lagi ke sini ya. Jadi ini nantinya pasti akan digunakan oleh untuk backdrop TV, sofa untuk tempat bersantai berkumpul dengan keluarga. Untuk ini difungsikan sebagai laci-laci. Karena ini masih proses, nanti bisa kita lihat ke sini. Setelah itu kita bisa ke dapur. Oh ya, ini untuk bawah tangga bisa difungsikan sebagai tempat penyimpanan. Dan kalau teman-teman ini kalau ruang kosong ini kalau misalkan mau naruh kulkas, tapi kulkas kecil ya, ini bisa di sini. Begitu. Kita ke dapur. Ini. Kalau dapurnya sudah pakai backplash bronze mirror sama dengan yang tadi. Untuk top table-nya ini mereka pakai granite tile. Nah, kalau granite tile ya ini kan ngomong kalau tentang kitchen set ya. Jadi untuk top table banyak pilihan, tapi untuk standar yang menengah bisa pakai granite tile. Tapi bedanya apa? Kalau granite tile nanti setiap 60-60 pasti ada sambungan, walaupun bisa disamarkan dengan produk-produk kitchenware yang di sela, jadi sambungannya itu tampak sedikit-sedikit. Ini mungkin ya kurang, tapi bisa sih diatur nanti kalau teman-teman bisa. Jadi ini harusnya kan ketika tentang tata letak ya. Jadi ini harusnya rak piring taruh di atasnya sink. Jadi waktu habis nyuci bisa ditaruh rak piring. Kalau ke sini kan perlu effort lebih. Dan pastinya ketika sirkulasi yang nyuci piring itu sedikit terganggu. Dan masalahnya lagi, kok ditaruh di atasnya ini? Tapi bisa. Nanti bisa disesuaikan karena ini posisinya juga sederhana. Nanti bisa ini dipindah ke sini, ini dipindah ke sini, bisa biar lebih sesuai dengan fungsinya. Kalau ini standar aja pakai laci yang gede biar bisa ngisi barang yang banyak. Karena ini rumah komplek pastinya harus pinter-pinter ngatur. Dan ini juga sedikit nanti bisa disesuaikan ya. Biar enggak sayang kan. Sudah space-nya sekitar 80 masih terpotong. Jadi PR. Nah, kita ke kamar mandi. Kamar mandinya sudah pakai standar Toto untuk toiletnya. Toilet duduk sudah pakai ini, jadi peletakannya juga menarik, standarnya juga bagus. Ini sudah pakai showernya dari
R. Yang pastinya lihat quality build-nya juga pastinya bagus. Begitu. Untuk pintu sudah sesuai, dan ini juga cukup bagus sirkulasinya. Untuk lubang buang juga bagus, karena ini nanti mungkin ketika nanti ini difungsikan, kepingin difungsikan untuk dapur kering, ini bisa kasih tapi itu sekunder belum. Tapi secara tata letak oke lah. Kita sekarang di sini. Jadi satu hal lagi yang difungsikan di lantai 1 adalah laundry room. Di sebelah sini ada laundry room, jadi tempat untuk nyuci baju sekalian jemur. Jadi pastinya harus pakai mesin cuci yang langsung kering ya. Jadi nanti tinggal tunggu keringnya, taruh atas, habis itu setrika, bisa di satu tempat ini. Oke, kita sekarang ada di tangganya. Kalau teman-teman sekilas ini kayaknya kayu ya, tapi ini bukan kayu. Jadi ini adalah pakai cor yang dibentuk seperti kayu. Jadi yang disesuaikan adalah tenaga kerja waktu pembuatan. Secara material ini sama dengan lantai cor gitu. Sedikit beda ya dengan yang di Dominika. Kalau di Dominika itu di sisi tangganya sudah dikasih tempat lampu, tapi ini tanpa lampu. Tapi nanti teman-teman kalau misalkan menginginkan ini cukup terang waktu malam hari, secara lokasi terang tapi bisa lebih estetik, mungkin bisa ditambahi list untuk tempat lampu. Atau sekarang lampu tempel sudah banyak, tapi perlu sedikit penyesuaian dalam peletakan, terutama tentang kabel-kabelnya. Oke, sekarang kita ke lantai 2. Tangga ini cukup menarik. Jadi di sisi sana ada kaca mati tinggi untuk penerangan di tangga sini, sekaligus penerangan di kamar sebelah. Oke, kita lihat. Untuk lantai 2 ini ada 2 kamar, 1 kamar mandi dan 1 kamar kerja. Jadi kamar kerja. Jadi kalau misalkan teman-teman masih punya anak 1 gitu, bisa difungsikan sesuai apa yang disarankan dengan developer ini. Tapi untuk kamar ketiga ini nantinya bisa digunakan sebagai kamar apabila teman-teman sudah anaknya 2 mulai besar, perlu kamar masing-masing, ini bisa difungsikan sebagai kamar. Oke, kita lihat interiornya. Ini ukuran kamarnya sekitar 2,5 kali 2,5, tapi terpotong oleh area kamar mandi. Dan ini kaca ini secara model sudah bagus, tapi ya sekali lagi ya, kita memang butuh banyak pertimbangan ketika membuat interior. Jadi selain gambar 3D, kita harus memikirkan, memvisualisasikan bagaimana ruangan ini ketika nanti dijadikan itu tidak mengganggu. Kenapa saya ngomong itu? Kita lihat ke sini.
Bayangkan ini adalah meja mati. Ini ada rak di sini. Sedikit ganggu. Tapi setidaknya tetap masih bisa disesuaikan, agak lebih tinggi. Kasih lemari pasti lebih bagus. It's okay, nggak masalah. Kita ke sini. Jadi ada meja kerja, ada semacam buffet untuk bisa naruh TV, buku-buku. Kalau penghuninya nanti gemar baca buku, ini adalah tempat favorit mereka pastinya. Oke, kita lihat ke kamar. Oh ya, sama dengan Dominika kemarin. Walaupun Malang sekarang sudah cukup panas ya, tapi ruangan ini, terutama void yang di sini itu cukup memberi hawa sejuk dan cahaya yang cukup, walaupun rumah ini belum sama sekali dipasangi AC. Itu nilai lebihnya. Ini kita ke master bedroom. Master bedroomnya sudah dilengkapi dengan kamar mandi, backdrop, tempat king size. Ini bisa digunakan sebagai meja rias. Dan oh ya, di situ belakang pintu disisakan space untuk lemari untuk wardrobe. Nah, ini. Jadi ini yang tadi kelihatan melengkung dari luar ya. Ini ternyata cor. Jadi misalkan ada perbaikan gitu dari luar, bisa untuk pijakan yang di sisi luar. Cukup menarik. Bisa lihat siapapun yang masuk ke perumahan ini. Oke, untuk desain interiornya bagus, lumayan. Tapi belum sepenuhnya jadi ya. Tapi nanti kalaupun rumah ini sudah jadi, kita bisa review ulang. Oke, dan ini untuk informasi, ini belum paket penjualan ya. Jadi apabila teman-teman menginginkan rumah ini, nanti bisa cari desain interior sendiri, kontraktor interior sendiri untuk mengisi rumah teman-teman sekalian. Oke, di belakang sini seperti yang saya sampaikan tadi, ini ada wardrobe. Oke, aman. Soalnya ini kan pintu, baliknya kaca. Jadi kalau tanpa pengaman, pastinya beresiko handle-nya nabrak ke kaca. Bagus. Untuk kamar mandi, jadi lantai 2 ini sudah dilengkapi 2 kamar mandi, 1 kamar mandi bersama dan 1 lagi kamar mandi khusus untuk master bedroom. Standarnya sama, shower pakai air dan tutup untuk toilet duduknya. Oke, kita sekarang ke kamar anak. Jadi kamar anak secara umum menggunakan japandi, jadi tidak menggunakan meja kerja atau meja belajar lah ya. Jadi anaknya pasti nanti ada sofa di sini, nanti bisa belajar sambil duduk di sofa. Ini untuk storage-nya cukup mewah. Cukup simpel tapi menarik. Sekarang kita ke apa bro? Oke. Ini oh ya, ini lantai 2 ya, tapi di atas tadi
itu sudah pakai dakcor. Jadi misalkan nanti kepingin space lebih untuk rumah ini, bisa dibuatkan akses ke dak untuk menjadi teras atas. Teras atas apa? Balkon atas. Area bermain di atas. Itu. Ini tipe medium mereka untuk informasi harga sekitar di 1,2 M untuk rumah ini. Informasi lebih lanjut bisa dilihat di deskripsi atau hubungi nomor yang kita cantumkan di deskripsi. Gitu aja dari kami, jangan lupa like, subscribe, dan komen apabila ada masukan atau perumahan yang perlu kita review. Kita kepingin jadi referensi teman-teman untuk mencari rumah di Malang dan sekitarnya. See you next video and bye-bye. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.